kan. Ngapa, Cek? Aku kakek bungkus telur 2 kilo. Tidak kan kakek dulu. Ngapo. Aku nih sering nih nengok Maria nih banyak lamun, nengok lagi. Iya. Kau dia macet kertas itu dibalik, dia diputar. Kakek ketawa, nah. Itu, kan ketawa kan. Ngapo lah ya? Ngapo lah dia nih? Apa ada gangguan Maria? Nggak tahu, ngapo jiwanya ada apa, Cek itu Itulah kan? aku bingung nih, nah. Oh Maria, kau tuh ngapo? Ngapo, Cek? Kau nih hobinya ketawa. Ya baca dulu tema hari ini. Macam tema hari ini. Iya. Baca mana? Yo, Iya. karena tema kita pas nian puluh Spesial ini temanya Maria. Temanya sehat jiwa dalam segala situasi. Nah, gitu. Jadi dengan kau ketawa tadi ngapo? Situasi buntu. Makanya jiwanya udah sehat, Cek, ya. Iya, namanya juga kalau lagi buntu tuh segala jiwa, Cek, udah sehat galau, Cek. Ya, tapi benernya memang kalau kita nak lemak hidup ini memang harusnya sehat jiwa, Harus ya, sehat jiwa, betul. Memang Jiwa dan raga. Nah, bener jiwa dan raga. Cuma memang itu tadi. Kita bertiga ini kan gangguan galau kan. Iya tak? Jadi, jangan kau ngomong tigo. Ngapa? Aduh sih kok budak pal TV galak tahu-tahu dewek. Nggak tahu deh. Tapi Maria, kakek dulu. Kameramen. Sebelum kita bahas masalah jiwa-jiwa sehat, jiwa raga nih. Buka dulu. Iya kan. Itu lagi stres tadi kan gitu nih kan. Nggak muka lagi. Bukan, aku selama di Nggak pernah muka. Ini nggak pernah muka. Nutup tuh lah. Nggak muka tuh, Ibu. Iya. Tahu berarti buka. Oh, ya sudah, yo. Pokoknya ya apa kabarnya buat Mang Cek Bicek Warung Waebo ya. Jadi hari ini ya bertiga kebetulan kami dengan kondisi gangguan jiwa galau ini ya. Tidak kawan pikir mau dipati Yonian. Oh tahu. Tapi kalau udah gangguan jiwa. Tapi kalau udah gangguan jiwa kita udah masuk Pal TV. Iya. Iya Sudah kan? masuk Oh, kalau kan. jadi jika kau presenter yang masuk di pal TV ini. Gila. Udah ya. Jiwanya harus terganggu. Iya, udah. Iya, Pasti. iya. Karena memang tema kita pasti disebutin sama Cek Maria tadi, sehat jiwa dalam segala situasi, karena dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya. Betul. Itu Jumat besok tanggal 10 Oktober 2025 Nah, ya. jadi hadir di Warung Waebo ini pemirsa spesial akan ada Dokter Abdullah SPKJ Mars. Benar, Nah, ini ya. spesialis ini. Wih, sambungan gitu dari Mars kan? Iya, Iya kan? Aku udah jago kan. Kau nggak ada di Maria. Iya, karena emang kita alien bertiga nih, makanya dari Mars kita nih. Kalau ini beda lagi kan. Agak ngeri program ini. Ini adalah dokter spesialis kedokteran jiwa, Ya. KSM Gizi Klinik, Forensik, dan juga jiwa untuk di RSMH, Cek itu ya. Betul. Jadi kita akan tanya-tanya lah ya seputar Bener. kejiwaan, dah ya. Dokter masalah pula dokter. Ada sabar lagi. Ada sabar lagi. Maria. Waalaikumsalam dokter. Sehat dokter. Ya, silakan dok, duduk dok, sini Masya dok. Allah. Iya, dok, sini, dok. Akhirnya ya dokter SPKJ datang juga. Iya, Alhamdulillah. bener, Penting alhamdulillah. nian ini. Setelah sekian lama ya, Iya. biar kita jiwanya kita normal ya. Yo. Dok, Nggak normal. Nggak normal. normal alhamdulillah dok ya. Alhamdulillah. Iya, dok. Mungkin tadi di awal sudah disinggung sama Betigo ini, kan sehat jiwa dalam segala situasi. Kita tuh pengen tahu, dok. Sebenarnya maksudnya tuh sehat jiwa kalau versi kedokteran tuh cak mana, dok? Kita kan kalau kami Betigo ini kan taunya duit banyak. Iya, dah, apalagi? Banyak makan sehat Banyak itu. makan, Ada iya makanan kan? sehat itu. Iya. Nah, Tapi Cek itu. kalau datang buntu nah gilo kan. Nah, itu dok. Ya. Cak mana kalau versi kedokterannya, dok? Sehat jiwa itu, dok. Oke, makasih sebelumnya. Iya. Kalau kita ngomong soal sehat jiwa itu sehat dalam segala hal. Sehat dalam segala fungsi. Fungsi sosial kita bagus, berkawan bagus, sosialisasi dengan orang lain bagus. Fungsi begawi kita, pekerjaan kita juga oke. Kata masalah dengan pekerjaan kita, begawi masuk tepat waktu, Iya. balik tepat waktu juga. Iya. Tidak akan dikomplit dengan kawan-kawan, dengan anggota tempat kita begawi, Iya, gitu ya. iya, Fungsi iya. pekerjaan, fungsi sosial. Psikologi, fungsi mengisi waktu luang namanya, dak ya. Yang liburan, pacak liburan, yang santai, pacak santai, jangan dibalik. Nah, ya. Wong tidur kita bangun, ya. Wong liburan kita begawi, nah itu memang dibalik. Iya. Itu yang pertama. Kemudian terjadi keseimbangan, ya. Seimbang secara mental, spiritual, mental, psikologis. Itu kita sebut jiwa, ya, sehat jiwa. Ya. Sehat secara sosial, ada namanya sehat secara fungsional, dan sehat secara ya hubungannya dengan wong lain kayak itu. Oh, jadi itu ya kita Iya. segala elemen tuh sehat galau. Sehat galau ya. Oh, Terjadi keseimbangan namanya Iya. seimbang ya.
jangan yang ini lebih, ini kurang, tidak seimbang, bagus kalau bahasa gitu nya. Iya. Nah, denger ke lah presenter baru tuh. Kalau telat datang gilo. Nah, Dok, ini Astaga. aku nak nanya juga, Dok. Kalau kira-kira wong yang sudah kena misal gangguan jiwa itu yang standar, misalnya kalau yang sudah parah kan sudah bisa kita lihat dengan mata, Dok. Tapi kalau yang baru-baru itu cak mana ciri-cirinya tuh, Dok? Iya. Ya, sebetulnya kan kalau namanya gangguan jiwa itu kan bukan yang, mohon maaf, yang Mbak Popi ngomong tadi, gilo gangguan jiwa itu yang paling berat. Sebetulnya kalau kita ngomong masalah gangguan jiwa, gangguan mental psikologis itu banyak macamnya. Banyak macam. Ada namanya depresi, ada cemas, ada namanya bipolar, banyak nanti, banyak. Lagi kita bahas juga tuh, Dok, ya. Yang paling berat psikotik tadi. Nah, balik lagi kalau memang kita ngomong gangguan jiwa itu sebetulnya penyebabnya itu banyak, multifaktorial. Banyak sebabnya dia tuh, bukan psikoduo bukan buntu iya, bukan buntu. Tapi itu penunjang juga, Dok, ya? Iya, salah satu faktor, betul, benar. Iya. Salah satu faktor yang dapat faktor predisposisi, faktor predisposisi adalah salah satunya adalah faktor sosial ekonomi, salah satu faktor. Tapi banyak faktor lain, multifaktorial, bukan psikofaktor B. Faktor-faktor saling mempengaruhi dia. Oke. Iya, saling mempengaruhi, saling mempengaruhi lah namanya. Saling berkaitan, ya. Saling terlibat, saling berkaitan, betul. Oke. Tapi kalau di lapangan, Dok, yang mungkin dokter ketemu pasien, mungkin ada salah satu dari kami bertiga ini kan pernah jadi pasien, mungkin, Dok. Rata-rata tuh paling besar tuh faktornya tuh karena apa, Dok? Kalau yang sering ketemu sama dokter, iya, apa? Yang sering tuh jadi top 3-nya apa, Dok? Iya, kalau umpamanya paling banyak penyebabnya. Iya, penyebabnya apa, Dok? Mulai kalau tidak kate dia tuh yang lebih dominan. Seluruh gangguan jiwa tuh multifaktor sebabnya. Banyak faktor yang mempengaruhi. Ya. Contoh salah satu, kayak kita yang paling ngombe, Pak Monyo, masalah narkoba, Pak Monyo ya. Makin narkoba dalam jangka waktu yang panjang itu bisa menyebabkan salah satu gangguan jiwa, gangguan mental psikologi, konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Pikiran ada masalah konflik pikiran, beban yang terlalu banyak, bebannya ditanggung dewek, tidak bagi-bagi bebannya. Itu bisa menyebabkan salah seorang itu bisa mengalami ke arah gangguan mental psikologi. Untuk kita nyebut ke gangguan jiwa apa tidaknya itu ya mesti kita periksa dulu. Kita periksa dulu. Harus pemeriksaan itu harus. Oke, tapi setidaknya ngarahnya ada ya, Dok, kalau dia sudah ngelakukan hal yang itu segala macam. Jadi kemungkinan besar ada ke arah sana, Dok, ya. Ya sebetulnya kalau kita ngomong ke seseorang itu gangguan apa tidaknya itu yang saya ngomong awal tadi, gangguan ketiga fungsi ini. Fungsi pekerjaan, fungsi sosialnya, fungsi mengisi waktu luangnya. Kalau 3 iko ini terganggu, mulai itu. Kayaknya ada gangguan kawan ini, kayak itu. Dok, tapi kan orang yang datang ke dokter kejiwaan atau psikolog itu bukan berarti dia gila misalnya, Dok, ya? Karena banyak yang berpikir, nah si A ke psikolog, nah ke gangguan kejiwaan, gila pasti berobat jadi nak. Ya, sebetulnya yang saya bilang tadi, sebetulnya kalau umpamanya betul, tidak semua yang datang ke psikiater psikolog itu pasti gangguannya belum tentu. Kadang-kadang pengen cerita ngobrol nyampaikan unek-unek, barangkali ingin berbagi, ya. Jadi kalau mungkin kalau ke profesional, ke sekolah atau psikiater, kalau dia cerita tidak bocor ya. Tidak bocor. Ya, jadi itu penting, Kalau umpama dia ngomong cerita sama kawan, kaget bocor halus namanya bocor halus ini susah soalnya. Tebak. Tapi ada berita kabarnya tuh ada itu kan ya. Iya. Pemicunya. Berarti memang balik lagi sebenarnya bisa terjadi gangguan jiwa tuh karena emang banyak elemen, Dok, ya. Banyak faktor yang ngebuat akhirnya jadi berkaitan nggak loh, itu, Dok. Iya. Oke. Nah, kalau ininya, Dok, kalau apa namanya ciri-ciri kita mulai agak kena gangguan jiwa itu apa, Dok? Maksudnya mungkin kita nggak bisa ngomong secara mungkin kalau kita menyendiri misalnya atau ya mungkin itu tadi yang udah palti pijaku. Dari diem, Dok, dari diem. Tahu-tahu buka kamera nyenye. Mungkin dia lagi maco WA. Iya, Dok, maksudnya ada Dok ciri-ciri kalau kita tuh mulai agak ngarah sana, Dok. Iya. Biasanya kan ada perubahan pasti ada. Perubahan sikap dan perilaku. Itu biasa kejingan biasanya. Kejingan itu biasa sama orang yang terdekat, keluarga terdekat biasa ada perubahan. Ngapa dia biasanya ngobrol tiba-tiba jadi diam. Biasanya kita berempat ngobrol tiba-tiba Sika
asing ke diri, Dia lah, menyendiri, itu tadi. narik Mana budak diri. tadi? Budak Ganti, TV ganti. tadi. Di kamar bayi umpamanya ya, Iya, Kak, iya, ya. iya, Nah, iya, itu lama-lama pokoknya ada perubahan. Yang perubahan yang besok Kita jingok. Kita Iya. jingok, kita jingok. Oke, oke. Ngapo CS nih berubah, CS itu kan Dari ceria jadi dia. bisa jadi jadi diem, yang biasanya emosinya stabil kok jadi sensitif, Iya, mudah marah, marah mudah terus. tersinggung. Ada apa nih? Biasa mandi 2 kali, tidak pernah mandi. Nah, mau itu salah satu kita yang ngomong Sampai ya. dalam ya. Iya. Sampai tidak pernah mandi-mandi. Iya. Tidak nunjuk uang tapi tidak nunjuk Iya, uang. iya, Tidak iya, nunjuk iya, uang. iya. Tidak nunjuk uang, Iya, tidak iya. nunjuk Nunjuk uang. uang, tapi Dokter sampai ke situ. Atau anu jowong tapi uangnya enggak Uangnya ada. nggak kasih. Masih wah yang meriah ini. Biasa terlihat. Oke, Ada lihat ya. perubahan. Kalau faktor stres bisa nggak ke arah gangguan jiwa ke depannya? Misalnya banyak tekanan dalam hidup, misalnya cak mana dok? Stres itu ada yang positif. Nah, tidak seluruh stres itu negatif. Ada namanya eustress. Eustress itu contoh nih, stres yang positif ya. Iya. Kita nak ujian, nak wawancara, nak begawi, Oh, itu stres tuh. positif, iya. Aja kita mempersiapkan diri, kita belajar, nanyu-nanyu, kan buka website. Iya. Kira-kira ini bagai tanya itu apa? Nah, belajar dulu namanya Iya, kan. iya. Ada stres tapi kita antisipasi. Iya. Eustress namanya itu. Iya. Nah, ada Stres yang stres yang tidak Negatif. sehat, namanya distress. Oh. Distress namanya, Jadi distress. dua ada positif dan negatif. Negatif. Yang distress itulah yang ada perubahan sikap dan perilaku, emosinya yang tiba-tiba meledak-ledak tanpa sebab gitu. Iya. Ketawa dewe, ngapa ketawa dewe? Pokoknya perubahan itu biasanya Iya. terlihat. Oke, berarti nih Cek Maria ya, kalau misalnya kita yuk Cek Popi datang nih, No. ngerengut kan, nggak pernah ngerekam kita lagi tidur. Nah, Oh, iya, iya. itu berarti ada kemungkinan ya dok. Ya, ya? masa kenalin kamu udah. Perubahan perilaku. Iya kan bener Iya, kan, iya. bener dok ya. Tapi perubahan perilaku Iya. itu tidak sekali, tapi menetap. Perubahan itu menetap. Iya, sudah beberapa sering, jangka Dok, ya. waktu. Iya. Tidak cuma sekali ini be langsung, gangguan nih, tidak juga. Tapi ada periode waktu tertentu ya, dah. Iya. Bisa 2 minggu atau 1 bulan minimal kayak itu. Oke. Perubahannya itu biasa netep Oke, kayak itu terus. Nah, baru kita sebut sebagai mungkin gangguan ini. Iya. Tapi emang sebenarnya kita pengen kasih tahu ya kalau memang masalah gangguan jiwa ini tidak sepele yang dibayangkan ya dok ya. Karena emang bisa dibilang banyak kita yang sadar-sadar juga kena ya dok ya sebenarnya yang itu dok ya. Nah kalau dokter jingok dewek dok, kenapa gangguan jiwa ini bisa dibilang jadi trending topik ya buat anak-anak muda juga terutama kan, karena kita tahu banyak kan budak muda ngerasa stres segala macam. Nah kenapa memang masalah mental ini sangat penting nian dok kayak itu loh. Ya, kalau kita nurut kayaknya namanya gangguan mental itu membebani, ya. Membebani siapa, Bay? Yang paling utama mungkin membebani keluarga yang paling utama, yang pertama ya, kan kalau salah satu anggota keluarga mengalami gangguan jiwa, ujung-ujungnya kan membebani keluarga tadi ya, masalah dana, keuangan, lama-lama kan bisa membebani satu negara. Kalau gangguan jiwa itu banyak karena produktivitas menurun. Kalau orang gangguan jiwa kan yang begawi jadi tidak begawi, yang bisa mencari nafkah tidak bisa mencari nafkah, tidak mencari duit. Jadi itulah salah satu faktor ya membebani. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa gangguan jiwa ini uji kita nih digaung-gaung ke di sounding terus karena gangguan jiwa sekarang kan bukan wong dewasa muda, kadang-kadang anak-anak usia muda bisa mengalami gangguan jiwa juga. Banyak sekarang usia-usia muda mengalami gangguan jiwa. Iya. Yang becak joget-joget, misalnya media sosial Banyak itu termasuk faktor. gangguan nggak itu dok? Belum tentu, mungkin belum tentu, hobi ya? hobi bisa jadi Oke. untuk nambah duit. Ya. nambah barangkali ya. Nah. Tapi emang kita kan nggak tahu, namanya emang baik lagi kalau kita kan ada tes dewek dok ya kalau misalnya. Tapi Ya. kalau emang ada perubahan yang signifikan dari perilaku segala macam, mungkin Sebaiknya, ya. ada mending diperiksa ke dok. Diperiksa dulu. Sebaiknya segera Iya. dikonsultasikan. Kata Mbak Popi tadi bisa ke psikolog, bisa ke psikiater gitu ya. Ada nggak alat yang memang bisa ngetes bahwa dia ini selain diajak ngobrol, dia ini bakal ada Indikasi. gangguan jiwa misalnya. Pakai alat atau kayak mana dok bisa menentukan? Wawancara. Dari wawancara? Kita dokter utamanya tetap wawancara oleh ibu utama. Interview ya. Ya, alat-alat bukti penunjang namanya sebagai penunjang Iya. Ya ada alat tes ini, alat tes itu sebagai penunjang. Wawancara lebih utama dibanding alat-alat penunjang tadi. Iya. Ya. Pokoknya sekali lagi makanya tadi ini penting nih ya, karena bener kalau kita stres galau sedunia ini tidak produktif ya kalau Oh, balik-balik lagi Iya. juga lingkungan Iya. sosial dok ya? Iya. Paling penting itu. Untuk masalah-masalah gangguan jiwa ini ya karena
ada faktor yang nyingok tadi Iya, ya, anggota iya. keluarga, dukungan keluarga itu sangat penting. Sangat penting. Jadi Karena itu kalau bahasa dukungan keluarga, orang-orang gangguan juga kadang-kadang terlantar ya, terlantar, Iya. terbekar. Kadang-kadang tidak diobati. iya. Oke, diam dulu. Kita bahas yang gangguan Lewat. jiwa ini lewat. Nah, ada yang lewat dulu. Iya, nah, lewat, Ada yang lewat. lewat dulu, lanjut lah. Oke, kita balik lagi di warmu Epo. Iya. Masih di warung Waibo, masih sama. Ini lagi gangguan jiwa. Yang jelas Gak kan Kak Maria. Cek Maria kan nutup tuh lah ya. Iya. Masih sama Dr. Abdullah Sahab, SPKJ Mars, dokter spesialis kedokteran jiwa, KSM Gizi Klinik, Forensik dan Jiwa RSMH ya. Masih kita bahas soal sehat Gangguan jiwa dalam segala situasi dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tanggal Jumat besok ya dok ya, 10 Oktober 2025. Mungkin buat pemirsa yang nak nelpon ya boleh. Nah, konsul-konsul mungkin atau cerita-cerita ya, walaupun mungkin kalau nak konsul lebih lanjut silakan ke dokter langsung ke Iya, RSMH ya betul. dok ya. Jadi Dokter Abdullah ini ada di RSMH, juga ada kliniknya bisa cek juga Iya. ya. Nah yang pasti dok kalau nak nanya dok kalau di Dia dulu RSMH nomor itu telepon. Iya, baru kita ngomong. 380022. Nah, itu ya. Apa. 380022 boleh kalau nak telepon ya. Nah Iya. dok, kalau untuk pelayanan di RSMH untuk konsul misalnya untuk gangguan jiwa itu kayak mana dok? Iya, atau cak mana dok kalau misalnya kita nak, Layanannya. misalnya nih kami mau Yo, cek Maria nak misalnya. ke RSMH. Kami kok nyebut aku, Cek. Oh iya. Kami nak bawa Maria. Nah, itu. Itu ya, ke RSMH. Cak mana dok? Tetap daftar ya. Biasanya di RSMH Daftar. kan ada websitenya ya, Iya. ada bisa daftar secara online. Oke. Biasa kalau udah daftar online tuh pas kita datang di pendaftaran, namun itu sudah muncul. Tinggal ngomong nak konsultasi, nak berobat ke psikiatri umpamanya ya, namun kita sudah muncul, kita tinggal Datang. cetak lah namanya, cetak barcode pendaftarannya, kayak kita silakan Tidak kartu kuning dok ya? Dah. Zaman dulu Kartu kuning lagi milik Amonia. plastik Iya. milik plastik. Dok, kalau dulu, pelayanan gangguan jiwa ini ada bisa pakai BPJS? Kagak takut dia bertanya? Bisa. Oh bisa. Pelayanan Iya. untuk gangguan jiwa bisa menggunakan BPJS. Di RSMA bisa. Di mana-mana rumah sakit di Kota Palembang, rasa-rasanya hampir semua rumah sakit melayani pasien-pasien dengan gangguan jiwa ya. Oke. Hampir semua rumah sakit sudah ada psikiaternya. Sudah ada Oke. psikiater. Kalau di RSMH dia ada apa dok? Kayak maksudnya kalau untuk uang berobat atau apa dia kayak mana dok? Biasanya kan kalau psikiater tuh suasana kan di sana, dok. iya, Macam. biasanya tempatnya dibuat senyaman mungkin atau cak mana. Nah, kalau di RSMH cak mana dok? Ini, Ya biasanya kita kan di Poli di Geraha itu kan ada ruangan khusus. Masing-masing kan dokter punya ruangan khusus. Iya. Kayak dokter jiwa kan psikiater ada ruangan khusus, psikolog ada ruangan khusus. Betul-betul kita sangat privasi. Iya. Jadi bisa ngobrol berdua. Ruangan cukup nyaman, cukup enak, ada Kok pendinginnya. nyaman lah, Dok ya? Nyaman. Lemak lo datang Nyaman. di tempat praktek juga nyaman kok. Iya, boleh. Lebih panjang nggak? Silakan pilih. Yang penting Boleh jangan pilih. malu. Iya. Jangan malu nak berkonsultasi. Bener. Iya, Nah, konsultasi. ini. Bukan berarti kegangguan jiwa tuh gila. Nah, Belum iya. tentu, dok ya. Bener. Kan cerita dulu. Oh, baru Iya. diprediksi. Iya. Dan- Kalau kau ngomong gila tuh udah usah nyingok ke aku. Ditekan. Salah lagi. Tiara mana rekam gelap udah di bawah di Tiara. Ya, jadi sekali lagi nih poinnya adalah buat Mang Cik Bicek juga. Jadi kalau jangan takut untuk ke ke psikiater lah ya dok ya. Karena memang balik lagi benar kata Cek Popi bukan berarti yang ke psikiater tuh wong gila tidak. Betul. Ya. Karena Justru- ini mohon maaf ini sedikit cerita di pemirsa ini Mama Popi nih Iya. waktu di RSMH pernah di ICU Iya. itu sama dokter juga dokter Abdullah juga termasuk yang megang. Iya. Bukan berarti Mama tuh gila dok. Mama Popi sakit sleep apnea tapi dia butuh kawan curhat, Iya, kawan sesi benar, ceritanya benar. tuh yang megang dokter Abdullah. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Cek itu. Nah, mungkin boleh dilurus lagi dah dok ke masyarakat nih ya, ke kita-kita. Masih ya kadang itu anggap wong ke psikiater tuh stres, gila. Iya. Padahal kan banyak konteks. Jadi kawan cerita atau maaf Biar mindset Nah, masyarakat tuh masyarakat. mudah. Iya, berubah, benar. kita nih kalau berpikiran, apa kau psikiater gila apa gitu kan? Gila, Ya Padahal sebetulnya baca itu dok ya. Ya sebetulnya kalau umpama kita mempunyai masalah-masalah yang sifatnya mental psikologis, punya konflik atau masalah yang tidak dapat terselesaikan, umpamanya malu berbagi dengan orang lain, ya sebaiknya kita tidak apa-apa berbagi dengan profesional ya. Iya. Bisa psikolog, bisa psikiater ya, tinggal milih Tinggal kita pilih ya, baik, dok, tinggal ya. milih, Iya. tinggal milih. Pengen ke psikolog dulu, silakan atau langsung pengen langsung ke psikiatri,
boleh juga ya dah ya. Ya mudah-mudahan insya Allah rahasia terjamin ya, terjamin. Kalau cerita sama kawan lain lagi itu. Cak mana contoh? Bocor tadi. Bocor lalu nih, bocor lalu. Langsung kata Yosi itu tuh gilo. No, jingok mobil kopi parkir di situ, gilo. Masalah pulo. Iya, maksudnya jadi sekali lagi jangan malu-malu untuk ke psikiater boleh, psikolog berkaitan lah soal kejiwaan. Silakan. Ya, karena kan banyak dok ya, ada psikiater, ada psikolog segala macem gitu ya. Jadi boleh langsung Gak usah takut. Justru bener ya, Cek Maria sama Cek Poy ngomong kalau kita curhat ke dokter tuh lebih keruan. Iya. Ya, nanya ya, misalnya masalah cinta. Nanya dengan kawan yang kaki pengalaman. Bocor. Susah ya. Dok, perbedaan psikolog sama kayak SPKJ ini apa dok? Misalnya kayak aku nak mele, aku ni nak ngawak okan ini ke mana? Apa psikolog, apa SPKJ katanya. Sebetulnya ya. Kalau kita lihat latar belakang, latar pendidikan biasanya kan kalau psikolog itu latar belakangnya ilmu sosial. Kalau psikiater ini ilmu eksakta bahasanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kami psikiater ini jelas dokter dulu. Selesai dokter dulu, kami sekolah lagi biasanya. 4 tahun biasanya, 4 tahun sekolah lagi dapat gelar spesialis kedokteran jiwa kayak itu. Kalau psikolog ada psikolog klinis namanya kayak sekolah juga dia sebetulnya. Nah, kemudian kalau kami psikiater nih kalau mamanya, kayaknya butuh obat. Nah, kalau psikiater kan bisa ngasih obat. Kalau psikolog lebih ke apa? Konsultasi. Kalau psikolog konsultasi sehari-hari. Iya. Kalau psikiater ya emang ada. Iya. Kalau ada umpamanya, kayaknya bapak ibu nih butuh obat. Nah, baru dikasih. Psikiater bisa ngasih obat. Oke. Nah, kalau misalnya dok, kita ke tadi kan kata dokter kalau kita nilai itu kan ada interviewnya dok ya, ada wawancara. Biasanya dok, maaf dok, yang diwawancara nih apa dok? Mungkin kan misalnya kepo kan. Tidak, maksudnya kepo. Masalah hidup lah. Iya, maksudnya wawancaranya tuh lebih ke kayak mana dok? Apakah tergantung kan masalah curhat. Sebetulnya ya kalau misalnya tidak masuk ke bukan. Maksudnya generalisasinya bedok, sebetulnya sih ya kalau yang nak berbagi, kalau kami mau berbagi keluhan, berbagi konflik dan masalah, biasa tuh kita tanya keluhannya apa, ngapa sampai datang ke dokter ya. Ya biasanya dengan wawancara itu ada clue-nya juga, clue tuh saja kira-kira keluhannya apa, sudah berapa lama umpamanya, apa baik gejala yang muncul, cak mana dia ngatasinya, banyak lah biasanya, banyak lah yang kita tanya berhubungan dengan apa yang dia keluhkan ya. Dia alami lagi ngapo, betulnya apakah itu cinta ya dok? Banyak, bukan cinta banyak juga, konflik rumah tangga, konflik pekerjaan. Yang sekolah kuliah, masalah kuliahnya, umpamanya kan, betul banyak faktor ya saya bilang tadi itu tergantung apa yang dikeluhkan. Dengan wawancara yang mendalam mungkin kan bahasa kami itu setelah wawancara selesai tegak diagnosa tegak diagnosa. Butuh obat apa tidak? Oh, tidak perlu obat nih, silakan Bu. Nanti biasanya dokter atau psikolog nunjuk saran nih, saran nasihat mak mano cara mengatasi konflik dan masalah yang ada kayak itu kan. Kayak biasanya Pak Bu, kita ketemu lagi, kontrol lagi ya, 2 minggu atau 1 bulan. Bisa kita evaluasi perkembangan keluhan-keluhannya Bu, kurang apa tidaknya. Sejauh ini sejak jadi dokter di RSMH, apa lagi yang banyak masalah apa yang untuk banyak cerita? Best stopnya dok. Best stopnya yo. Mungkin kan ada gawean, ada percintaan, ada apa? Rumah tangga. Rumah tangga. Misalnya apalagi dok, yang banyak datang tuh kalau Cek Maria kayaknya kendala ekonomi. Iya, apa dok rata-rata buntu. Aman duit lah di depan mata tuh besar ya. Hilang galau masalah. Iya. Aman buntu. Nawarkan berapa tuh lo ini? Mahal nih kan? Iya, apa dok kira-kira dok? Sebetulnya kalau kita yang paling banyak karena Muhammad Susi ini kan rumah sakit rujukan utama ya. Biasanya kalau keluhan-keluhannya itu berhubungan dengan pasien-pasien yang dirawat biasanya ya, dan pasien-pasien yang dirawat dengan penyakit yang kronis, biasanya kan agak-agak gelisah. Kalau biasanya itu ada juga masalah konflik rumah tangga, konflik pekerjaan, sekolah umpamanya kuliah, kadang-kadang itu juga yang datang kepada kita ya. Tapi yang kalau spesifik ini lebih banyak, lebih sedikit, tidak juga. Oke. Jadi emang kita perlu tahu juga kalau ternyata psikiater itu juga atau dokter juga mendampingi loh untuk yang lagi dirawat dok ya. Karena biasanya ada yang resah kan, ada yang gugup. Nah itu juga didampingi sama dokter juga yang
psikiater itu tadi dok ya? Ya. Nah itu, tapi emang tadi juga banyak rumah tangga, pecintaan ada dok ya? Ada juga. Ada juga Ada ya? juga. Oh, ya. Bukan Bukan, sebenarnya- ngapa dokter agak senyum-senyum ngomong percintaan? Tidak. Karena dari kita bilang ngomong cinta. Iya, Kan iya, lain iya, ngomongnya bisa perasaan dikasih tuh. dokter. Oh, Udah. tadi ini curhat bukan siaran. Bukan, Ini. karena kan kita kan konteksnya beda. Kalau Cek Maria kan buntu, kalau kan Percintaan. cinta, rumah tangga kan. Jadi kita ada perwakilannya, Cek itu Jadi maksudnya. maksud kau indikasi kita agak jiwanya terganggu. Iya, terganggu kalau iya. Dok, tapi iya. ngomong-ngomong dok, kalau misalnya kita berobat, terus dapat obat misalnya, itu obat itu ketergantungan nggak sih dok? Nah, itu sering jadi pertanyaan. Iya. Makanya banyak stigma namanya, Iya. banyak uang-uang yang bertanya. Kadang-kadang, Mak Manu kalau kami bawa ke psikiater, Iya. kayak ketergantungan enggak? Nah, Iya. itu sebetulnya sih sering kita temui di masyarakat. Dok, kalau kami makan obat dokter nih, kayak ketergantungan enggak? Pacak lepas enggak? Itu hal yang lumrah. Kita balik ke teori sebetulnya kan. Uang-uang dengan gangguan jiwa ini kan ada ketidakseimbangan. Namanya ketidakseimbangan neurotransmitter namanya. Ada namanya dopamin, serotonin, GABA, glutamat dan lain-lain lah Cak itu Iya, ya. iya. Jadi fungsi obat itu adalah untuk yang tidak stabil tadi menjadi stabil, terkendali. Jadi bagus. Ada yang berlebihan, obat stabil bagus, ada yang kurang jadi naik. Ya, jadi pas obat itu kita berikan yang berlebihan berkurangan tadi jadi bagus. Jadi pas ya dok ya. Jadi pas umpamanya gitu berhenti makan obat, nah yang tidak stabil tuh tidak stabil lagi dia. Nah, jadi kesannya ketergantungan. Sebetulnya bukan ketergantungan, menyeimbangkan yang tidak seimbang tadi sebetulnya. Oke. Jadi kesannya ketergantungan, kesannya Kalau sering makan ketergantungan. obat tedok, kalau ketergantung itu cak mana dok? Ke depannya dok? Bisa kena gangguan mental nggak tuh dok? Oke, sebetulnya kalau gangguan tidur itu kita harus evaluasi dulu. Memang gangguan tidur nih karena ada penyebab yang Banyak lain. pikiran misalnya kan? Bisa. Ah, cak tedok, tegok tedok dok. Sebetulnya kita harus curhat dia. harus Iya, makanya Iya. curhat ini dok. Ya, Ini ini asli. makanya, Mumpung makanya. ini asli dok. Ini asli Ini dok. mumpung ada, Tidak apa-apa, mau gratis ya. Iya, Mau gratis. Iya, gratis. Jadi Iya, sebetulnya iya. boleh sah-sah baik mengkonsumsi obat untuk membantu tidur. Bukan obat tidur, obat untuk membantu tidur. Iya. Tapi sebetulnya gangguan tidur itu biasanya ada penyebabnya, ada sumbernya. Mengapa seseorang itu jadi susah tidur, sulit itu? Ada penyebabnya. Karena dari kita baca di buku-buku, Iya. dari pengalaman juga sebetulnya gangguan tidur itu tidak berdiri dewek dia. Banyak penyebab. Banyak oke. faktor penyebabnya. Yang ujung-ujungnya yang multifaktor tadi, Iya, banyak iya, faktor iya, yang iya, menyebabkannya. Makanya biasanya kalau seorang pasien datang ke dokter ketemu psikiaternya dengan gangguan tidur, biasa langsung ditanya ya dak ya secara Iya, mendalam. iya. Apa susah tidur udah berapa lama? Apa sebabnya? Bahasa kasarnya tuh kita bongkar, Iya. kita bongkar. Kayak ketemu lagi, oh intinya sebetulnya ini sebabnya. Iya. Sumbernya inilah yang kita bantu ya untuk Yo, jadi dibenerin. saran. Iya. Cara nyelesaikan cak mano, kopi ada masalah supaya keli cak mano caronyo, Iya. cak mano ngatasinya. Iya. Mudah-mudahan dengan konflik bisa diatasi, mudah-mudahan tidurnya jadi lebih nyaman, nyenyak. ya. Nah itu, yang dapat cek tidur cepet ya, makanya memang itu juga butuh ya ke Sebaiknya. psikiater psikolog karena emang jadi kita cari penyebab. Ya, Apa betul. mungkin karena ngapo ya? Ngapo apa sih udah tidur cepet ya, Cek? Agak susah, semenjak dari mama meninggal tuh susah untuk tidur. Dulu jam Oke. 3, jam 4. Masya gitu. Allah, bukan tidur. Tapi bangun tetap jam 6 karena anak sekolah, tapi sudah itu tidur lagi kan kayak tengah. Jadi jamnya tuh berubah. Agak berubah dikit Tapi ya. sebaiknya ada waktu istirahat ya, jangan dibalik. Jadi kita malam melek, pagi siang hari tidur, jangan dibalik. Kalau pacak lang pagi tetap tidur istirahat di malam hari. Mama Karena Dok, sudah kalau- sunatullah cak itu ya, Ya, untuk Tapi istirahat. Dok, Mama Dok kalau yang penyakitnya insom. Iya, aku nih insomnia kuatnya. Makanya saya ngomong tadi sebetulnya faktor, betul. insomnia itu gangguan Pikiran, tidur itu Dok, banyak ya, Dok. faktor. Heeh. Banyak faktor yang Kreditan, mempengaruhi. ya, Memang ada. Tupperware, dak luas tunai. Nah, kalau dicurhat terus ini uang nanya. Iya, maksudnya Iya. maksudnya benar. Ngatasi insom itu mana Dok? Yo, dengan obat, bantuan Jam dengan 12 obat. itu malah terang mata. Sesi Wah, ya, ini sesi gantian mulu. Gantian mulu. Nggak hemat tadi, Dok. Iya, Nggak hemat bagi ini. Tidak Dok, aku memang insom Dok. Dok, aku tidurnya tuh jam 3 atau Nah, sama loh, jadi jam habis subuh. Berarti kita bisa Maria, kau bisa bahaya dengan aku. Inilah kau. Tendok malam bangga itu nah, woi, dah urusan dia. Ya mungkin boleh Dok, ikut cabut juga Dok, Mang Cek pemirsa juga yang caknya sama problemnya Dok. Padahal enggak ada masalah. Maksudnya Susah nih yang iya, tendok itu, kenapa lah Dok? Dok. Mungkin Kenapa? kalau dari
dari Apa faktor usia? segi kejiwaan, mana dok sarannya dok kira-kira dok? Betul, kadang-kadang memang ada yang susah tidur itu memang kata penyebab yang lain, betul-betul murni Iya. baca tidur. Mungkin salah satu faktornya ada kebiasaan. Kan udah terbiasa tidurnya larut, lama-lama tubuh menyesuaikan ya deh. Tubuh menyesuaikan, iya, tubuh sudah beradaptasi dengan itu. Tapi kalau tabungan tuh melambung, tidak lagi. Tidur berarti itu buntu. Beda kan tuh. Tapi ngomong-ngomong dok, nak nanya juga dok. Kalau bipolar, apa termasuk gangguan jiwa dok? Ya, salah satu bentuk gangguan jiwa adalah gangguan bipolar namanya. Itu ganggu dak tuh? Sepanjang Apa bipolar tuh dok? Ya tuh, iya boleh dok. Mungkin juga dijelasin Udah juga. kan, kalau Tidak bukan, Google, kalau tadi sudah. ditambah. Ya Maksudnya, kau diam dulu, dok dulu. Iya. Sesi dokter. Mungkin sekarang. mungkin ditambahin juga dok. Jenis-jenisnya apa lagi Nah, selain ya bipolar benar, dok benar. maksudnya? sebetulnya kalau kita ngomong gangguan jiwa itu banyak ya. Iya. Kalau kita nengok di pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa itu dari 0 sampai 100 dia tuh ada. Masya Allah 100 sih. banyak kok diagnosis, dok, ya, banyak Iya. diagnosanya. Tapi memang yang umum kayak bipolar, depresi, cemas, atau gangguan psikotik itu yang sering kita temui di rumah umum sakit ya. di lapangan. Iya, oke. Kalau balik-balik gangguan bipolar tuh bipolar tuh ada B itu ada dua kutub. Kutub tuh artinya atau dua sisi ya. Ada sisi naik ke sisi manik namanya, naik senang gembira. Nah, ada sisi turun, depresi, sedih, murung. Tiba-tiba ngedrop ya dok ya? Iya, ngedrop. Sikok naik, betul. Sikok naik, sikok turun kayak itu ya. Nah, itu bipolar namanya. Itu tadi harus tengah-tengah ya dok ya? Tengah-tengah itu normal. Tengah normal. Ya, tengah-tengah normal. Artinya tengah itu terjadi keseimbangan ya. Iya. Tapi bipolar itu tidak harus ketergantungan obat atau kayak mana itu? Nah, balik-balik tadi kan dokter ngunjuk obat tuh kan sesuai dengan gejala yang muncul. Sesuai cerita Ya. dia lah dok. Kalau memang obat yang dibutuhkan, memang harus makan obat. Nah, masa ketergantungan apa tidak itu observasi tadi. Iya. Udah kita dokter kasih obat, dokter selalu evaluasi tuh 2 minggu, 1 bulan sekali, Kontrol lagi ya. kontrol terus sama dokternya. Kalau gejalanya yang menilai kan tetap dokter ya. Iya. Dokter, bagus nih, penilaian untuk beberapa jangka waktu umpamanya 3 bulan, 6 bulan umpamanya makan obat, bagus stabil, bukan langsung berhenti obat. Namanya tapering off. Diturun ke dosisnya pelan-pelan. Dikurang. Turun dosis, tetap evaluasi Iya, tetap iya. evaluasi. Biar dokter yang menilainya, bagus turun lagi. Oke. Sampai dosis yang baik, yang terbagus ya. Oke, jadi yang perlu ditekankan adalah obat pun juga sebenarnya masih tetap tergantung. Makanya dilihat sama dokternya juga dok ya. Kita evaluasi. Iya, untuk evaluasi. Kaget pokoknya jadi lagi juga bukan ketergantungan juga, tapi buat semuanya stabil. Ya. Oh kan kau di rumah, karena budak cak-cak ini tadi kita nak jengok yang diobservasi oleh dokter. Ada yang lewat dulu ya, ada yang lewat dulu. Oke. Ya Allah, memang harusnya kalau ada dokter Abdullah nih 2 jam ya. Bener, khusus hari ini sampai dengan jam 6 sore warung Waibo itu. Dengar dok, tepuk tangan budak di dalam yang kenceng. Oh, Agak kurang nih. Iya. Dia mau ke Popi tadi dok. Iya. Gak berbagi. Curhat ya. Tahu duit habis. Oke, kita masih di warung Waibo. Tema kita adalah sehat jiwa dalam segala situasi. Masih sama Dr. Abdullah Sahab, SPKJ Mars, dokter spesialis kedokteran jiwa, KSM Gizi, Klinik Forensik dan Jiwa RSMH ya. Yo. Nah, dok, ini tidak tahu dok, ya mungkin penilaian aku baik. Caknya kalau wong sudah gangguan jiwa dan kalau tidak ditangani dengan baik, itu biasanya, endingnya kan dok ya, ada yang suicide, maksudnya yang bunuh diri. Dan kalau kita tahu salah satu negara yang tinggi angka bunuh dirinya itu adalah Korea. Ya kan? Karena bullying segala macam di sana, dok. Nah, cuma yang kalau kan lihat, dok ya, perbedaan kita tuh caknya adalah di sisi apa sih kalau spiritualismenya. Kalau di sana mungkin ya berbeda dengan di sini kultur spiritualnya, dok. Kalau kita kan seringnya Panjangnya pertanyaan lo. ya bridging. Abis bridging durasi dokter nah, ini. intinya dok. Jawaban dokter. Intinya dok, kau. untuk biar kita udah sampai itu dok endingnya atau masalah gangguan jiwa ini, apakah spiritual itu memang sangat dibutuhkan juga dok selain dukungan dari pihak medis? keluarga dan medis juga itu dok. Betul.
Betulnya sisi spiritual sangat penting ya untuk membantu menangani masalah-masalah sifatnya mental psikologis ya. Tapi sepanjang gangguan jiwa tidak berat. Ya. Kalau makin gangguan jiwa masih ada taraf-taraf ringan sedang, oke. Sisi spiritualisme is good, baik, bagus ya. Umpamanya ada masalah, ada konflik, dia ibadah, dia sholat, minta sama Allah, kita tunjukkan jalan, ya Allah, namanya ikhlas, sabar gitu kan. Insya Allah kalau kita memang sisi spiritualnya kita dominan, ya mudah-mudahan kalau ada konflik masalah, insya Allah aman kita, tenang, jalani be, syukuri be, terima be, ikhlas be, itu kan, itu sisi spiritualnya. Tapi kalau umpamanya gangguan jiwa ini sudah sangat berat, ya sebaiknya tetap konsultasi ke tenaga medis, ke psikiater. Silakan ke RSMH, silakan ke Enadi Bahar atau rumah sakit yang lain ada psikiaternya. Kenapa? Kalau umpamanya gangguan jiwa ini sangat berat, sisi spiritualismenya itu gugur untuk sementara, ya udah ya. Iya benar. Ya orang gangguan jiwa kan tidak ada kewajiban ya, ya bebas ya, bebas secara agama sampai dia sehat. Artinya dia kalau udah gangguan jiwa berat, ya sebaiknya dia cepat-cepat berobat. Oke. Dok, kalau di RSMH setiap hari apa dok? Sama jam berapa dok? Saya di RSMH kalau Senin sampai Kamis jam 2. Oh, Senin sampai Sore lah, Kamis, sore. ya. Boleh dengan perjanjian, boleh dengan perjanjian. Lagi apa? Kebu? Hari besok guys, kita besok. Kamis baca. Bisa Kamis baca aman ya. Oke, jadi silakan ke RSMH Senin sampai Kamis jam 2 ya. Ketemu sama Dokter Abdullah tuh. Jadi dengan perjanjian. Karena dia tetap butuh karena banyak makanya list dulu dok ya. Jangan lupa jadwal padat loh. Jadwal padat benar. Oke, diingetin lagi spiritualisme tetap jalan, tapi ikhtiarnya juga. Jangan berdoa terus tapi kata ikhtiar. Gitu, oke. Ya Allah sembuhkan ya Allah. Berobat tidak ya deh. Bukan dok, kadang-kadang ada sih kawan ada. Lah. Siapa, Teh? Nunjuk uang. Si A. Kadang-kadang giliran ada masalah baru sembahyang. Baru yang alim-alim, tapi lagi ketik masalah poya-poya. Nah, aman itu dok. Gilonya tuh dok. Mungkin dari kedokteran stres memang itu berarti ya. Oke. Dok, kalau misalnya kita nyingok zaman sekarang dok, headline-nya adalah anak muda. Kan kita dokter mungkin sering nyingok di media sosial. Anak muda tuh sekarang rentannya dengan stres, gangguan jiwa. Maaf, ada juga dok dulu anak magang waktu itu di tempat Okan. Dia kalau udah nunjuk uang tapi tahu itu. Tidak, bukan ini serius. Jadi dia tuh masih muda dok, masih. Siapakah itu? Mungkin 19-18an dok, ya baru-baru kuliah lah intinya. Tapi dia sudah ada obat-obatan medis lah kita bilang. Nah, mungkin obat batuk, ada obat medisnya. Nah, maksudnya kayak tadi kita ngobrol di off air tadi dok ya. Beda dengan generasi zaman dulu ya. Nah, mungkin kalau dokter nyingoknya sebenarnya apa sih yang menyebabkan kenapa anak muda sekarang tuh caknya lebih banyak tekanan itu, rentannya. minta duit curhat. Generasi instan ya. Segalanya serba gampang, segalanya serba mudah ya. Jadi secara mental psikologi juga rapuh ya, tanda kutip rapuh, walaupun tidak galo-galonya ya udah ya. Tidak galo-galonya. Ya instan tadi semuanya serba gampang ya udah. Nak makan, tinggal ketik, datang bungkusnya. Nak baju, nak rapi, tinggal laundry. Jadi serba instan ya, Dai. Yang saya bilang tadi, umpama kita nak nyari buku, nyari umpamanya teori apa, buku apa, judulnya di mana, kita ke perpustakaan. Tinggal ketik HP. Iya, sekarang kayak itu. Jadi serba instan. Mungkin secara mental psikologi mungkin ya rapuh, tapi tidak galo-galonya ya. Tapi tidak galo-galonya, tidak ada beberapa orang-orang tertentu, anak-anak muda tertentu yang rapuh ya. Tidak galo-galonya. Tidak kita generasi galo-galonya, tidak juga ya. Ada yang fighting ya, ada yang walaupun dia dengan katakanlah secara sosial ekonomi dia rendah, umpamanya tidak mampu, tapi dengan fighting dia bisa berusaha optimal maksimal, dia bisa sukses, dia berhasil. Artinya tidak semuanya rapuh ya, tidak semuanya rapuh. Tergantung mudanya gitu. Tergantung mudanya, benar juga, tergantung mudanya, tergantung uangnya. Makanya pakai utak kamu tuh ya. Itu kata-kata Maria. Lingkungan juga berpengaruh, jangan lupa lingkungan juga berpengaruh. Lingkungan gitu. Di rumah, tempat dia bergaul, itu juga sangat mempengaruhi mental psikologis anak-anak sekarang. Iya, karena beda lagi zaman sudah beda dan sesensitif itu ya dok ya. Iya. Udah zaman sekarang dok ya. Kalau mentalnya tidak nanti terganggu nonton Pak TV terus kamu tuh. Nggak muka kamu. Ya kan ketahuan ya rayaku. Oke, dok kalau misalnya dok, maaf dok kalau misalnya agak-agak sedikit banyak tanya. Iya, agak anarkis mungkin dok ya.
Kalau misalnya kalau misalnya ada budak muda yang sampai dia gangguan jiwa sampai menyakiti dirinya sendiri, Dok. Itu masuk ke jiwa, Dok. masuk ke jiwa. Karena ada Dok kan yang memang dia sampai ngiris pemakai ya. Iya, maaf, Dok. Ya. Iya, tangannya dewe. Iya, maksudnya menyakiti dirinya sendiri, Dok. Dan dia seneng kayak itu, Dok. Padahal enggak make misalnya, Dok. Nah, mana Dok kalau dokter nengok kayak itu, Dok? Ya sebetulnya menyakiti diri sendiri artinya apa ya? Kesalahan di luar dilampiaskan kepada diri sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kan ada konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Oke, Ya, makanya memang ada konflik, ada masalah. Konflik tidak terselesaikan ujung-ujungnya nyakiti diri sendiri. Iya. Kenapa menyenangkan? Katanya nikmat, ya, karena katanya kan ada endorfin yang berpengaruh, katanya pengaruh endorfin, ada dopamin yang terstimulasi, dia jadi merasa enak, merasa nyaman, merasa nikmat karena endorfin sama dopaminnya yang terstimulasi, kata teori seperti itu. Tapi hati-hati dengan kasus-kasus yang menyakiti diri sendiri karena itu nanti kecenderungannya untuk yang bunuh diri tadi. Pokoknya jangan lupa buat cerita lah, Dok, ya. Berbagi. Bukan kadang-kadang tidak perlu minta solusi, Dok, ya. Berbagi itulah, Dok, ya. Makanya Cek Popi, tolong Cek beli ke kami kopi, Cek. Tidak lagi itu. Bagi, jangan minum dewe kopi. Itu maksudnya ya. Kali ini aku pergi cuma bawa 100 aku. Habis terus Dok, aku lupa naruh hilang. Oke. Tidak boleh Cak itu. Iya, tetap berbagi ya. Tetap harus Coba berbagi. beli kopi sepeda, 10. Ya, berbagi tetap ya. Bebek sepeda, kopi sepeda. Tapi jangan kaki aku udah cek keluar parkir, wan susah kan 5.000. Susah ya. Oke, Dok. Mungkin Dok boleh lah, Dok, itu mungkin untuk kita juga ada Dok saran atau tips mungkin mengatasi stres sehari-hari, Dok. apa yang perlu ya, mungkin pada akhirnya kita juga kalau emang butuhnya pasti kita akan ketemu dokter ke SMH itu kan, tapi setidaknya mungkin mana kita ngelola stres, Dok, atau mungkin tipsnya biar kita jangan sampai, maaf Dok ya, jangan sampai kita tuh tidak mau, Dok, ya. Apa, Cek? Iya, strategi sehari-hari. Nah, itu Dok intinya, Dok. Cara muter-muter. Maaf. Aku pakai utang. Aku nak ngerekam Maria. Ya mungkin kesel. Strategi. Iya. Boleh, Dok, silakan, Dok. Yang pertama mungkin kita harus berbahagia ya. Berbahagia itu bukan bahagia yang berlebihan ya, senang. Happy ya, Optimis ya. Optimis, berpikir positif, berprasangka baik. Itu hal-hal yang penting positif juga ya, enggak ya. Kalau ada konflik, ada masalah, sebaiknya tetap ngegerak kau di berusaha ya, berusaha untuk mencari bantuan. Kalau bisa umpama konflik masalah kita baca menyelesaikan itu lebih baik. Iya. Tapi kalau umpamanya ada konflik masalah yang kita tidak baca menyelesaikannya dewean, artinya kita butuh berbagi teman untuk membantu menyelesaikan konflik masalah yang ada. Yang paling penting cak mano caranya kita menyelesaikan konflik dan masalah yang ada. Itu yang paling penting. Cak mano caranya ya. Supaya masa konflik ada nih kita menyelesaikan itu lebih bagus. Iya. Oke, jadi emang poin pentingnya yang pertama itu adalah temukan bahagia kamu versi sendiri walaupun kecil, Dok. Iya kan. Yang kedua adalah ingat berbagi cerita karena you are not alone, I'm here with you. Kalau Uji Michael Jackson. Kalau saya nggak masih jago arwah Ebo inilah. Kalau Uji inti jo Popi, kau tetap berbagi, Popi. Iya, benar, berbagi cerita. Beli kopi. Sama yang penting juga terakhir adalah ya mungkin balik lagi ke spiritualnya juga jangan lupa, Dok, ya. Untuk balance juga itu. Jangan bilang beton tadi. Kalau lagi senang lupa. Itu, Dok, kadang-kadang ya. Iya. Tumben sholat gitu kan. Ada masalah pasti ini kan. Ada masalah pasti. Itu lah kadang sholat itu mungkin digabung ngidak ke wong kadang. Kewajiban sholat, kewajiban. Ya pasti sekali lagi buat pemirsa, pokoknya kalau nak ketemu sama Dokter Abdullah SPKJ ini ada di RSMH dari hari Senin sampai hari Kamis jam 2 siang atau di tempat prakteknya. Kalau Cek Popi pernah ketemu sama dokter ini di daerah Patal. Nah, itu ada juga tempat prakteknya. Boleh. Mungkin ini ya langsung ke Dokter Bedok, mungkin ada himbauan lagi, Dok. Himbauan buat masyarakat kita. Oke, sebetulnya dalam kehidupan ini kan kita pasti mempunyai konflik dan masalah. Setuju. Yang paling penting adalah cak mano caranya kita pandai ya, pandai mengatasi atau pandai mengatasi menyelesaikan konflik dan masalah yang ada. Ya. Oke. Kedua mungkin tetap berpikir positif, berprasangka baik, optimis tadi ya, optimis. Jangan mudah putus asa. Sisi spiritualisme itu ya mungkin harus
Terus jalan, jangan lupa sama Allah gitu, ibadah seperti itu ya. Oke. Yang paling penting adalah tidak sehat tanpa sehat jiwa. Nah itu, Tidak sehat tanpa sehat jiwa. Tidak sehat tanpa sehat jiwa. Iya. Tuh. Ya pasti juga diiringi dengan yang lain juga. Kita pengen pikiran kita sehat, fisik juga sehat ya, Dak ya. Kadang wong yang bikin gitu tidak sehat fisik itu kadang. Iya, curhat lah. Curhat terus ya, itu singgung. Ya pasti dokter mau kasihnya sudah hadir di warung Tamu-tamu, Ebo. tamu-tamu, Itu tamu-tamu. ngomong-ngomong dokter kue itu asli tidak mainan. Bukan mainan. Bukan, telur ya palsu. Iya. Kalau telurnya jangan dokter beli dari tahun 45 dokter. Pokoknya sekali lagi kalau nak ketemu Dokter Abdullah Sahab silakan hari Senin sampai Kamis Betul. di RSMA jam berapa dok? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Ya. Mungkin ada medsosnya dok. Instagramnya IG atau dokter. apa? Tidak main Instagram kami. Generasi Gen Z dokter Ada ini. IG-nya Jarang itu rumah sakit dok. Iya, boleh be langsung. Di rumah sakit kayak sama buat dulu ya. Promkes RSMA. Nah, Promkes itu. RSMA. Bisa cek situ Ya. juga ya buat galau-galau jangan Always sampai update kalau promkes itu. Nah, itu bener nih. Pokoknya sekali lagi jangan lupa untuk ya balik lagi jangan meremehkan gangguan jiwa nih ya, Dok ya. Jadi kalau ada problem-problem, ya silakan langsung cek bae ke dokter ya itu, Dok ya. Tapi Karena bukan jangan berarti sampai wong yang datang ke dokter gangguan jiwa, datang ke psikolog, psikiater segala macam itu wong gila. bener, ya gilonya jangan. Nak di kena dijingok dulu. Nak Wong dipaksa gila, dulu dok ya. Diperiksa dulu Nak lagi. diperiksa dulu Iya. kayak tenang. Ditekannya terus wong gilo. Iya. Ya, nah, diajak bercerita dulu. oleh Tapi itu dokter. masih ada waktu dok. Kalau di RSMA itu tempat prakteknya itu apa bergabung dengan yang sakit jiwa parah, apa yang jadi mana dok? Ya biasanya kami itu di poli itu ruangnya tersendiri. Ada Oh, DW. beda-beda. Cukup privasi, Jadi cukup aman privasi. gitu. Aman, Privasi. Aman untuk ngawakan. Wah, aman ya tuh. Ngawakan pun. Soalnya dia yang banyak ngomong nih. Iya, kan Yang anyoy. itu ngawakan. Kalau udah salah dok, kalau di Polor itu banyak ngomong dok. No, Jangan deh konsultasi secara langsung ini Iya, deh. aku curiga. Ada tempat praktek tadi. Astaga, sudah. Apa ya, Cek Maria silakan ditutup, Cek Maria. Sudah, aman, sudah. Daniel, masih ada Masih Daniel? ada waktu Daniel. Masih? Ada ya Nil ya? Ngomong Daniel. Memang cair dok kalau di Pal TV memang Iya. begitu nih. Apalagi warung Alhamdulillah, ibu ya. ini. Iya. Pokoknya sekarang berpikiran positif, Nah. harus happy, Bener. nggak usah mikir ke orang lain, pikir ke diri dewe. Kalau ngerasa jiwanya terganggu, ke dokter baik. Iya. Iya. Dokter Abdullah ya. Dokter Abdullah SPKJ. Baik pemirsa Pal TV, kita akhiri dulu warung ibu hari ini. Kita ketemu lagi di Rabu depan jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pal TV memang punya kita. Dengan narasumber yang berbeda tapi dengan presenter yang inilah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ketemu lagi minggu depan. Maria, Maria, gadis meranja tak banyak ular. Maria, Maria, tak kemana-mana sekolah. Maria,